Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam kitab Mau'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, ada kisah tentang seorang ahli ibadah pada zaman Bani Israel atau dalam kelompok Bani Israel, di mana seorang ahli ibadah ini bisa mendapatkan ganjaran atau pahala bahkan hanya karena melamun, ya. Mungkin istilahnya hanya melamun ini. Karena kisahnya kurang lebih seperti ini. Kana 'abidun fi Bani Israil marra 'ala katsibin minar ramal. Dulu ada seorang ahli ibadah di kelompok Bani Israel yang melewati segunduk atau setumpuk pasir atau tanah, ya, atau mungkin kerikil. Jadi dia lewat ada gundukan pasir. Ketika itu waqad asaba Bani Israil maja'. Ketika itu Bani Israel sedang mendapati atau sedang kena lah musibah kelaparan. Jadi ketika kaum Bani Israel sedang kelaparan, ada nih seorang ahli ibadah yang melewati gundukan pasir. Fatamanna fi nafsihi. Kemudian seorang ahli ibadah ini, si fulan ini yang melewati pasir ini, ada harapan, ada keinginan lah di hatinya, an hadza law kana daqiqan. Jadi dia yang tamani, ya, ada harap-harap di hatinya, coba kalau ini gundukan pasir ini adalah gundukan tepung, ya mungkin bisa dibikin roti, ya, buat makan. Coba kalau gundukan pasir ini adalah tepung, mungkin saya bisa membuat perut-perut Bani Israel menjadi kenyang. Bani Israel yang ketika itu sedang kelaparan pasti akan menjadi kenyang, gak bakal kelaparan lagi. Andaikan gundukan ini adalah tepung, bukan pasir. Yang mengagetkan setelah itu adalah fa'ahallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Setelah itu Allah memberi wahyu kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel pada zaman itu. Apa wahyu yang turun kepada nabi tersebut? An kulli fulani. Allah memberi wahyu kepada nabi pada saat itu, seorang nabi pada saat itu, ucapkan kepada fulan, kepada seorang hamba itu yang tadi ada tamani di hatinya, yang ada harap-harap di hatinya, bilang pada dia, qad aujabalaka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaq tadi. Bilang bahwa engkau sudah mendapatkan ganjaran apa? Ganjaran bila mana pasir itu ternyata adalah tepung lalu kamu bersedekah. Misalnya ini pasirnya ada misalnya setengah truk lah, kamu itu udah ditulisin ganjaran, udah dicatat mendapatkan pahala sedekah dengan setengah truk gandum atau setengah truk tepung gandum. Jadi istilahnya dia ngelamun saja, dia berharap saja, berangan-angan saja, tapi mendapat ganjaran seolah-olah dia mempunyai tepung yang banyak, kemudian tepung tersebut disedekahkan buat orang lain. Faman rahima ibadallah yarhamullah. Maka siapapun orang yang mengasihi, yang ada rasa sayang di hatinya kepada hamba-hamba Allah, yarhamuhullah, maka Allah pun akan mengasihi dia. Maka sebenarnya inti dalam kisah ini bukan berarti kita cukup untuk hanya berangan-angan, ya, dalam beramal. Memang dalam kisah ini seorang hamba ini hanya berangan-angan, andaikan ini gundukan pasir menjadi tepung, mungkin saya bisa mengenyangkan perut-perut Bani Israel yang sedang dilanda kelaparan. Iya, ya, dalam kisah ini hanya berangan-angan. Tapi tentu hikmahnya bukan itu. Gak mungkin Allah memberikan pahala buat orang yang kerjanya cuma berangan-angan, yang amalnya hanya berangan-angan. Ini hikmah dalam kisah ini adalah bagaimana seseorang bahkan ketika dia dalam kondisi butuh pun, nah ini kan seorang hamba ini, si fulan ini juga sama, korban kelaparan juga, dia kan Bani-Israel juga. Orang ini juga sama, orang yang sedang merasakan kelaparan, orang yang termasuk korban kelaparan pada zaman itu. Tapi kok bisa dalam kondisi seperti tersebut, seperti kelaparan tersebut, yang muncul dalam angan-angan hatinya
dalam angan-angan orang ini, si fulan ini, bagaimana orang lain bisa kenyang. Jadi dia ini fokusnya, himmahnya atau condong hatinya, ini bagaimana dia bisa manfaat untuk orang. Mungkin kalau kita nih ya dalam kondisi seperti dia, situasi seperti dia, seperti si fulan ini, angan-angan kita pun pasti bukan untuk orang lain. Mungkin kalau kita yang berangan-angan, andaikan ini gundukan pasir ini adalah tepung, saya mau makan sekenyangnya. Pasti kan gitu. Pasti kita fokusnya bagaimana menyenangkan diri kita sendiri dulu, mengenyangkan diri kita sendiri dulu, muasin nafsu kita sendiri dulu. Bukan bagaimana kita bisa manfaat buat orang, bukan bagaimana kita bisa bantu orang. Nah ini hikmahnya itu gitu. Kalau kita punya tujuan, punya himmah, punya cita-cita untuk bermanfaat buat orang, bisa ngebantu orang, bahkan angan-angannya pun akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini angan-angan doang kalau dianya nggak mampu. Ini kan orang ini memang dia nggak mampu, korban kelaparan juga. Kalau kitanya mampu tapi cuma bisa berangan-angan, walaupun angannya buat nolong orang, yang nggak ada pahalanya. Kalau kitanya mampu, jangan angan-angan doang kalau mampu. Karena tetap amal yang baik itu adalah amal yang dilakukan dengan segera, bukan amal yang diangan-angankan, yang diakan-akan, yang dinanti-nanti. Seringkali kita beramal, punya cita-cita amal yang besar tapi nanti. Lebih baik amal yang menurut kita kecil tapi dilakukan sekarang. Kalau untuk ukuran bagaimana amal yang baik itu. Tapi kalau dalam posisi hikayat ini, kisah ini adalah bagaimana orang yang sekarang sedang tidak mampu, sedang membutuhkan, dia juga sedang kelaparan. Tapi dalam himmahnya atau dalam condong hatinya, yang menjadi fokus dia adalah bagaimana orang lain bisa kenyang, orang lain bisa mendapatkan manfaat. Walaupun yang dia bersihkan atau yang dia lakukan cuma berangan saja. Jadi intinya orang-orang yang hidupnya selalu ingin berusaha bermanfaat buat orang lain, yang selalu ingin berguna buat orang lain, ingin membantu orang lain, bahkan ketika dia butuh pun yang menjadi target atau fokus utama dia tetap kebutuhan orang lain dulu baru kebutuhan dia. Nah, orang-orang seperti ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki rasa rahmat, rasa sayang di hatinya untuk makhluk-makhluk yang lain, yarhamuhumur rahman, maka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, maka dari itu irhamu, kalian semua haruslah memiliki kasih sayang atau menyayangi man fil ardi, kepada semua makhluk yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka akan menyayangimu semua makhluk yang ada di langit, juga akan menyayangimu Allah yang Maha menguasai langit. Jadi jika kita ingin disayangi oleh Allah, jika kita ingin disayangi oleh Allah, sayangilah makhluk yang berada di sekitar kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam.